Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu yuk. Kita mau katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang terus memelihara kami anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus tolong kami, anak-anak sekolah minggu GJKI Pelangi Kasih, untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami dengan sukacita menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau belajar apa? Tentang Petrus dan Yohanes yang di penjara. Siapa ya Petrus dan Yohanes ini? Nah, mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik semua yang bisa baca, kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31. Nah, adik-adik semua, pada waktu itu hari Pentakosta. Nah, ada yang tahu hari Pentakosta? Yaitu hari di mana Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Petrus, Yohanes, dan murid-murid lainnya. Nah, adik-adik, kemudian Petrus menjadi berani berbicara, dan berapa orang yang bertobat? Ada 3.000 orang bertobat lalu dibaptis. Nah, Petrus juga diberikan karunia mujizat untuk menyembuhkan orang-orang lumpuh agar berjalan. Petrus berkata, Yesus adalah Tuhan, dan 5.000 orang menjadi percaya lagi sama Tuhan Yesus. Wah, tadi berapa orang? 3.000. Terus yang kedua berapa orang? 5.000. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba datanglah para imam. Nah, imam-imam kepala, para imam, kepala pengawal, dan orang Saduki. Kemudian mereka tidak percaya Tuhan Yesus, dan mereka marah kepada Petrus dan siapa teman Petrus tadi? Yohanes. Kenapa ya mereka marah ya? Nah, mereka menangkap Petrus dan Yohanes, lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka gak suka kalau banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka marah, mereka dihukum di penjara. Nah, adik-adik semua, lalu walaupun Petrus dan Yohanes di penjara, mereka tidak takut karena ada Roh Kudus. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat berkumpul. Mereka mengadakan sidang. Wah, mereka mengadakan sidang. Nah, adik-adik, mereka bertanya,
kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa mana mereka menyembuhkan? Kira-kira mereka jawab apa ya? Oh, dengan kuasaku. Atau mereka jawab apa ya kira-kira adik-adik? Petrus berkata, orang sakit disembuhkan karena nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus, nama Tuhan Yesus. Nah, mereka menjadi semakin marah dan melarang Petrus dan Yohanes memakai nama itu. Karena mereka nggak terima kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, mereka nggak terima. Nah, tapi Petrus dan Yohanes dibebaskan karena orang banyak melihat mujizat kesembuhan itu. Nah, akhirnya Petrus dan Yohanes berdoa bersama untuk meminta keberanian memberitakan firman. Nah, adik-adik, mereka berdoa bersama-sama dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan mereka berdoa supaya meminta kuasa Roh Kudus untuk mereka bisa memberitakan firman. Nah, sebab mereka semua sudah berkumpul di tempat itu. Bahkan banyak yang menentang untuk mereka memberitakan firman. Termasuk tadi siapa? Ada orang Saduki, imam. Mereka nggak suka. Karena apa ya? Mereka itu adalah pemimpin. Mereka nggak suka ketika banyak orang yang bertobat menyembah Tuhan Yesus. Nah, tapi kenapa mereka bisa dilepaskan padahal mereka tadi di penjara? Nah, adik-adik semua, mereka nggak semudah itu ya dilepaskan begitu saja. Nah, para imam-imam itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Mereka mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes orang biasa, nggak terpelajar. Nah, mereka menjadi heran karena mereka juga mengenal Petrus dan Yohanes itu sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tapi setelah mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, bahwa mereka menyembuhkan orang dan juga banyak orang yang menjadi percaya sama Tuhan Yesus, maka mereka takut untuk menghukum mereka karena ada orang banyak yang memuliakan Allah, dan juga karena apa yang sudah mereka buat itu, mujizat yang mereka buat itu nyata, itu terjadi. Nah, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu lebih dari 40 tahun umurnya. Banyak sekali orang yang disembuhkan oleh mujizat yang saat itu Petrus dan Yohanes lakukan. Nah, mereka katakan apa? Oh, karena kami ini. Enggak kan adik-adik, kita mau belajar bahwa mereka katakan itu karena nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita pelajarin dari kisah ini? Nah, ketika mereka memberitakan nama Tuhan Yesus, mereka dapatkan penghukuman, iya. Mereka dapatkan ketidaksukaan, iya. Mereka dapatkan berbagai-bagai tantangan, iya. Tapi adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar. Kayak ini juga mau belajar. Kita sebagai pengikut Tuhan, tidak ada yang mudah. Tidak seperti yang kita bayangkan, oh Tuhan Yesus itu kan selalu menolong saya, pasti saya tidak pernah kesulitan. Iya adik-adik. Tapi yang mau kita pelajarin dari kisah ini, ketika mereka dalam keadaan kesulitan, bahkan mereka dilarang memberitakan nama Tuhan Yesus, mereka diancam, dan mereka mendapatkan perlawanan gitu dari orang-orang sekitar, bahkan daripada pemimpin-pemimpin. Tapi mereka tetap terus mau berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap mau minta kuasa daripada Tuhan. Mereka bersama-sama berdoa untuk minta apa? Tuhan terus tolong mereka untuk mereka mau memberitakan firman Tuhan. Apa yang mau kita pelajarin dari kisah ini adik-adik? Kita mau pelajarin adalah kita mau terus berdoa untuk Tuhan terus berikan kita kekuatan, untuk Tuhan terus berikan kita kemampuan, untuk Tuhan terus
memimpin kita, menolong kita dalam segala tantangan-tantangan, baik itu dalam sekolah, dalam menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan PR dari sekolah, dan banyak lagi. Ketika kita sakit, semuanya kita mau meminta Tuhan untuk Tuhan menolong kita. Nah, adik-adik, siapa yang percaya Tuhan menolong kita? Ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, sebagai ayat hafalannya adik-adik semua, di Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin adik-adik. Ya, amin. Kita semua mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak-Mu, kesulitan mungkin dalam belajar, kesulitan dalam segala hal, kesulitan untuk menyesuaikan diri, kesulitan untuk bermain bersama teman-teman, bahkan banyak lagi kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Mungkin kami kesulitan untuk melakukan, bahkan kesulitan untuk menolong orang tua kami, menolong papi mami, tapi kami mau berdoa Tuhan. Ketika kami kesulitan belajar, ketika kami kesulitan untuk melakukan firman Tuhan, kami mau meminta Roh Kudus untuk menuntun kami selalu. Tolonglah kami Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik semua.